semua, perkenalkan nama saya Cindy Juniarti dari kelompok 10. Pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Malin Kendang yang berasal dari Sumatera Barat. Baik, mari kita simak bagaimana ceritanya. Kisah di pesisir pantai daerah Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu bersama anak kesayangannya yang bernama Malin. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin harus berjuang mati-matian untuk menghidupi Malin. Meskipun begitu, ia tetap merasa bahagia karena Malin merupakan anak yang penyayang. Dia juga sangat manja. Malin akan selalu menemani ibunya bekerja menjual ikan. Semakin hari, Malin semakin beranjak dewasa. Ia merasa sudah saatnya untuk menggantikan ibunya bekerja. Namun, Malin memiliki keinginan lain ketika melihat banyak teman sebayanya bisa kaya raya dalam waktu cepat setelah berjualan di kota. Malin ingin merantau ke kota seberang. Malin akan menghasilkan banyak uang untuk emak dari sana. Ibu Malin sangat terkejut mendengar keinginan putra kesayangannya itu. Jangan Malin, tetaplah di sini bersama emak. Emak tidak ingin ada hal buruk yang menimpamu jika merantau ke kota. Malin berupaya meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja di kota. Dengan hati yang gelisah, Ibu Malin melepaskan putranya yang hendak merantau. Hati-hati di sana ya nak, jangan lupa untuk cepat pulang. Ibu Malin memeluk Malin dengan sangat erat. Ia melambaikan tangan di tepi pantai air manis untuk mengantarkan kepergian Malin. Beberapa lama kemudian, Malin tidak kunjung pulang ke rumah. Bertahun-tahun, ibunya hanya hidup sendirian. Hingga pada suatu hari, Ibu Malin mendapatkan kabar dari salah satu anak temannya, yang juga merantau ke kota seberang. Malin sudah menikah dengan putri seorang bangsawan, Bu. Dia tidak mungkin akan kembali ke sini. Jelas anak teman ibu, Malin yang baru saja kembali dari kota seberang. Tidak, Malin pasti akan kembali. 2 bulan kemudian, istri Malin yang sedang hamil mengidamkan berlibur ke pantai air manis. Karena Malin sangat menyayangi istrinya, Malin mengabulkan permintaan istrinya itu. Di dalam perjalanan, Malin teringat dengan ibunya. Malin merasa malu jika ia harus mengenalkan ibunya dengan istrinya. Saat kapal mereka sudah menepi di pinggir pantai, Ibu Malin yang sedang berjualan ikan melihat anaknya dari kejauhan. Ia sangat yakin itu adalah Malin. Sang ibu bergegas berlari dan memeluk tubuh Malin. "Lepaskan! Siapa kau?" Ibu Malin terkejut ketika tubuhnya didorong oleh Malin. Lalu Ibu Malin berkata, "Malin, ini aku, ibumu." Lalu istri Malin berkata, "Ibu, apa perempuan lusuh ini ibumu? Kenapa kau berbohong, Malin? Kau bilang kau anak bangsawan sepertiku." Istri Malin sangat marah menemukan kebohongan Malin yang terungkap. Lalu Malin berkata, "Tidak, dia bukan ibuku." Malin bersikeras tidak mengakui ibunya. Ia bahkan menarik tubuh istrinya untuk meninggalkan pantai. Ibu Malin merasa sangat sedih sekaligus marah. Ia berdoa kepada Tuhan dan menyumpahi Malin agar ia dikutuk menjadi batu. Langit bergemuruh setelah doa itu terdengar. Malin menyesali perbuatan yang ia lakukan kepada ibunya. Malin berkata, "Ibu, maafkan anakmu yang durhaka ini." Teriakan Malin sia-sia karena tidak lama setelahnya kapal Malin terombang-ambing oleh ombak hingga karam dan terpecah. Keesokan paginya, semua orang di pantai air manis terkejut menemukan banyak kepingan kapal yang berserakan. Namun, mereka lebih terkejut saat menemukan batu berbentuk manusia tengah bersujud. Kutukan Ibu Malin menjadi nyata. Ia menemukan anaknya yang ia kutuk menjadi batu. Ibu Malin menangis dan menyesali ucapannya. Akhirnya cerita pun telah selesai. Kesimpulan dari cerita ini yaitu seorang anak yang pergi merantau karena ingin mencari pekerjaan dan ingin menjadi kaya raya. Dan saat keinginannya sudah terkabul, ia malah lupa dengan ibunya yang sudah membesarkannya. Dan akhirnya ibunya murka, kemudian ibunya menyumpahi anaknya agar dikutuk menjadi batu yang kemudian anaknya berubah menjadi batu beneran. Singkat cerita dari kami,
Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Malin Kundang yaitu dalam kondisi apapun, kita harus hormat dan berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Baik dalam keadaan susah maupun senang. Kita tidak boleh sombong karena harta atau apapun yang kita punya. Kita harus tetap rendah hati terhadap orang lain. Kerja keras akan selalu membuahkan hasil selama kita terus berusaha dan pantang menyerah. Baik, begitulah cerita dan pesan moral yang dapat kita ambil, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.